Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Departemen Agroindustri Kampus Junjung. Ya. Selamat datang dalam perkuliahan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan bersama saya, Taufikur Rahman, dosen Anda untuk 1 semester ke depan. Kita akan membincang tentang mata kuliah kewarganegaraan. Untuk pertemuan pertama ini, saudara-saudara, mata kuliah kewarganegaraan ini menjadi mata kuliah wajib. Jadi kalau kita lihat ya, mata kuliah yang Anda ambil untuk semester ini ada namanya mata kuliah umum ya. Atau ada yang sering kita kenal dengan MKU. Mata kuliah umum ini pertama ada MKU wajib universitas. Jadi semua mahasiswa di Universitas Negeri Padang, apapun jurusannya, apapun prodinya, apapun fakultasnya, wajib mengambil mata kuliah ini. Jadi untuk MK Universitas, ya, bahkan se-Indonesia, mahasiswa se-Indonesia, ada 4 mata kuliah yang wajib. Pertama, pendidikan agama. Kuliah pendidikan agama, ini mata kuliah wajib universitas. Kemudian yang kedua, mata kuliah pendidikan Pancasila. Dan ketiga, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Keempat, mata kuliah bahasa Indonesia. Dan saya kira mungkin semester ini atau mungkin semester 2 nanti, Anda akan mengambil mata kuliah ini dalam sebagai mata kuliah wajib universitas. Dan ini dasarnya Anda semua kita lihat bahwasanya dalam pasal 35 ayat 3 ya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Jadi semua mahasiswa ya, semua pendidikan tinggi mewajibkan mahasiswanya untuk belajar 4 mata kuliah ini. Karena ini menyangkut eksistensi, pembentukan karakter, pembentukan diri masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia. Pertama, pendidikan agama menunjukkan bahwa kita adalah bangsa beragama. Dan itu bagian dari sila pertama ya, Pancasila. Bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang beragama. Kemudian pendidikan Pancasila ya, ini menunjukkan bahwa kita adalah negara yang di bawah dasar kesatuan. Yang menjadi dasar negara kita adalah Pancasila. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan. Ini menunjukkan bahwa kita adalah warga negara Indonesia, wajib punya kewajiban dan punya hak dalam menjalani peran kita sebagai warga negara. Kemudian keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita, ya, semua mahasiswa wajib mengambil kuliah bahasa Indonesia ini. Walaupun ini semua sudah Anda pelajari, ya, sudah Anda pelajari mulai sejak SD, SMP, SMA, dan juga bahkan di perguruan tinggi. Kemudian apa bedanya mempelajari ini semua di perguruan tinggi? Anda sudah masuk pada wilayah menganalisis. Kalau dari SD, SMP, SMA, Anda cuma menghafal sila-sila di Pancasila, menghafal tentang kewarganegaraan, menghafal tentang segala hal terkait dengan pelajaran bahasa. Tapi di perguruan tinggi, pendidikan agama, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia ini sudah menempatkan analisis Anda di dalamnya.
Kemudian yang kedua ada mata kuliah umum fakultas. Yang saya kira ini masing-masing fakultas punya MKU sendiri, punya mata kuliah wajib fakultas. Ya. Oke, kita lanjutkan. Apa tujuan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa? Yang kita lihat bahwa posisi Anda sebagai mahasiswa adalah orang yang menuntut ilmu, adalah calon-calon intelektual, kemudian juga akan bekerja sebagai profesional, maka tujuannya adalah menjadi ilmuwan yang profesional. Ya, ini terkait dengan Anda, ya. Terkait Anda sebagai mahasiswa. Apa yang diinginkan oleh mata kuliah ini adalah menjadikan Anda, menjadikan saudara semua ilmuwan yang profesional, ya. Profesional itu juga memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ya, ada orang profesional tapi menjual negaranya, menjual bangsanya. Ya, ada orang profesional hanya butuh mencari keuntungan saja di dalam hidup. Ya. Berkewarganegaraan bangsa Indonesia tidak hanya sebagai itu, sebatas itu saja. Ada rasa kebangsaan yang harus ditanamkan, ada rasa cinta tanah air yang harus ditanamkan. Ketika Anda berhadapan dengan persoalan-persoalan, ya, yang akan menggadaikan harga diri bangsa, yang akan merendahkan citra bangsa, harga diri Anda sebagai anak Indonesia, ini akan bertentangan dengan sikap Anda sebagai generasi yang cinta dengan bangsa Indonesia. Itu gunanya. Untuk itu kita belajar kewarganegaraan. Kita memiliki rasa kebangsaan dan cinta terhadap tanah air ini. Kemudian demokratis dan berkeadaban. Ya. Apa itu demokratis dan berkeadaban? Ya. Anda adalah orang yang bukan ketika menganalisis satu persoalan, ya, Anda punya sikap, punya adab, punya cara yang tidak sama dengan orang biasa. Anda punya karakter diri, Anda mampu menghormati orang lain, Anda mampu menghargai pendapat orang lain, Anda mampu menunjukkan sikap kedewasaan dalam berbeda dengan orang lain. Ini demokratis dan berkeadaban. Jadi tidak ada kita memaksakan pendapat, ya, memaksakan kehendak. Kenapa? Karena itu tanda-tanda bentuk-bentuk cara-cara yang tidak berkeadaban. Kemudian menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif. Ya. Apa maksudnya? Bahwasanya menjadi warga negara yang memiliki daya saing. Ya. Kita tahu zaman atau masa depan yang akan Anda jelang itu, yang akan Anda hadapi ke depan, itu membutuhkan kompetensi yang besar. Anda harus punya kemampuan di dalam dalam bersaing dengan orang lain. Harus Anda skill, ya. Ada hard skill dan ada soft skill. Apa hard skill yang harus Anda punya? Harus Anda punya keterampilan. Misalnya dalam teknologi, ya. Misalnya juga di dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Kalau kita merujuk kepada disiplin ilmu Anda yang akan Anda geluti, yakni di bidang pertanian, peternakan, dan agroindustri, agribisnis, ya, maka Anda punya kecakapan di bidang ini. Ya. Karena kecakapan Anda akan menjadi daya saing Anda terhadap generasi-generasi, ya, atau masyarakat global yang akan Anda hadapi. Kemudian Anda memiliki jiwa disiplin, ya, dan berpartisipasi aktif. Ya. Kehidupan ke depan, ya, membutuhkan disiplin yang kuat. Bagaimana Anda menghargai waktu, menghargai orang lain, menghargai
amanah yang dititipkan kepada Anda harus disiplin. Dan berpartisipasi aktif ya, dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Itu kira-kira tujuan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya ini apalagi belajar ini dari SD, dari SMP, dari SMA, ya sampai ke SMA dan sampai di perguruan tinggi. Bahwa sekarang adalah saatnya Anda mempertajam, ya, memperdalam, kemudian bagaimana Anda memang menjadikan ini sebagai sikap keseharian Anda. Baik, kita lanjutkan. Apa substansi pendidikan kewarganegaraan ini? Ya. Mata kuliah kewarganegaraan ini adalah pendidikan untuk memberi pemahaman mengenai beberapa hal. Ya. Pertama tentang Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai sistem nilai ya, yang kita anut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 5 sila-silanya dan kelimanya itu mengandung nilai-nilai yang kuat digali dari cara hidup bangsa Indonesia, ya, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, kearifan-kearifan lokal yang ada di Indonesia, kearifan suku bangsa yang ada di Indonesia, dan mengerucut menjadi 5 sila. Semua itu adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dan kita menggalinya, memahaminya, mengelaborasinya menjadi pengetahuan dan cara hidup kita sebagai generasi bangsa Indonesia. Oke, yang kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inti substansi yang kita pahami bahwasanya Undang-Undang Dasar adalah dasar hukum ya dari bangsa Indonesia. Ya. Ada pasal-pasalnya yang kemudian menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang yang dilahirkan di bangsa Indonesia ini, yang pertama dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Ketika ada undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang dasar, maka dia bisa diuji materi di Mahkamah Konstitusi dan bisa dibatalkan. Kenapa? Karena semangat undang-undang dasar ini adalah semangat kita berbangsa dan bernegara. Dia tidak boleh dirusak oleh undang-undang yang kemudian bertentangan dengan bangsa Indonesia. Kemudian berikutnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, substansinya kita bicara diri kita sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita sudah memahami, ya, kalau Anda melihat, nanti kita pelajari bagaimana dinamika lahirnya Negara Republik Indonesia ini. Sudah bermacam-macam bentuk juga. Ada Republik Indonesia Serikat, ya, dan kemudian kembali ke Negara Kesatuan, ya. Banyak sekali tarik-menarik, ya. Bahkan dalam konstituante juga dimunculkan bahwa Islam sebagai dasar negara, dan kemudian kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah perjalanan bangsa untuk menjadi negara kesatuan. Dan ini harus kita rawat. Ya. Kita menyadari, ya, saya kira satu hal yang harus disadari oleh anak-anak bangsa Indonesia, bahwa terbentuknya negara ini, ya, dia disatukan oleh semangat bersama. Jadi bahan bakunya adalah suku-suku bangsa yang ada. Ada Jawa, Sumatera, Minang, Batak gitu ya. Ada juga suku bangsa Madura ya. Ada Mandahiling, ada Minahasa ya. Ada yang di Papua juga. Semua itu saudara-saudara itu adalah suku-suku bangsa yang menjadi bahan baku Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian
bahan baku itu kita satukan. Ya, keberagaman itu kita satukan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu tugas kita merawat. Ya. Karena dia barang yang sebelumnya berdiri sendiri kemudian disatukan, maka kita harus merawatnya agar tidak bercerai-berai lagi. Ya. Kenapa demikian? Karena memang banyak sekali tarik-menarik kepentingan baik itu politik, daerah, kesukuan dan lain sebagainya yang ingin mengembalikan Indonesia ini menjadi kekuatan-kekuatan kecil di daerah. Apa praktiknya untuk kita tetap bersama, ya, yakni toleransi dan saling menghargai. Karena itu 4 hal ini menjadi penting bagi Anda untuk Anda pahami. Pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya itu biasa kita sebut dengan 4 pilar, ya, 4 pilar negara ini. Ini yang menjadi dasar persatuan negara ini. Ya. Jadi kalau kita sudah tidak bisa lagi saling menghargai, kita tidak ingin lagi bersama, kita tidak ingin menjadikan undang-undang dasar ini sebagai dasar negara kita, maka kita akan berserakan, kita akan berantakan. Ya. Karena apa? Karena ini pilar-pilar yang menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi kalau kita lihat dasarnya keputusan Dirjen Dikti nomor 84 keputusan 2020 tentang pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi. Ini dasar bahwasanya kewarganegaraan ini menjadi mata kuliah wajib di seluruh perguruan tinggi. Kita lanjutkan ya tentang rincian pelajaran mata kuliah umum kita, Pancasila dan kewarganegaraan. Perlu saya sampaikan karena apa Pancasila dan kewarganegaraan? Karena kebetulan saya mengampu 2 mata kuliah ini. Jadi untuk sesi penjelasan terhadap kuliah pertama ini, ya, terhadap kontrak belajar, saya samakan saja penyampaiannya karena ketentuan-ketentuannya relatif sama. Ya. Di Pancasila dan kewarganegaraan ini mata kuliah wajib dan sama-sama menjadi mata kuliah yang kebetulan saya ampu untuk Departemen Agroindustri. Pertama tentang bobot pembelajaran. Ya. Baik Pancasila dan kewarganegaraan itu bobot pembelajarannya sama, ya, 2 SKS. Ya. Ada 16 kali pertemuan kita, ya, Anda bisa lihat nanti di e-learning, di portal e-learning itu sudah ada, dan kita sudah di pertemuan ini, di penjelasan pertama sudah saya posting, sudah saya sampaikan tentang absensi. Anda tinggal mengisinya sesuai waktunya. Dan jangan sampai ketinggalan mengisi absensi Anda di e-learning. Ya. Dalam 16 kali pertemuan itu, ya, pertemuan ke-8 kita adakan ujian tengah semester, dan untuk pertemuan ke-16 itu ada ujian akhir semester. Ya. Anda harus hadir, dan toleransi ketidakhadiran dalam perkuliahan ada 3 kali. Ya. 3 kali pertemuan. Ya. Lebih dari 3 kali berarti Anda gagal dalam mata kuliah saya. Ya. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Ya. Jangan sampai Anda tidak ikut lebih dari 3 kali. Oke, selanjutnya tentang penilaian. Bagaimana penilaian dalam kuliah Pancasila dan kewarganegaraan ini? Pertama ada ujian akhir semester.
Itu 15% dari total penilaian bobotnya. Kemudian ada ujian tengah semester, ya, yang di pertemuan ke-8 tadi. Itu 10% dari bobot kuliah, ya. Kemudian ada kuis, ya, atau diskusi, ya. Nanti di e-learning saya akan lemparkan diskusi dan Anda berpartisipasi di sana. Dan dalam kuis itu nanti ada 5% penilaian. Kemudian partisipasi, ya, termasuk kehadiran dan lain sebagainya. Anda bertanya, keaktifan Anda bertanya menjadi penilaian, ya. Kemudian keaktifan Anda dalam berdiskusi menjadi penilaian, dan semua itu ada 20% penilaiannya. Kemudian dalam mata kuliah baik Pancasila maupun kewarganegaraan ini ada PJBL, Project Based Learning, ya. Artinya pembelajaran berbasis project. Nanti Anda mungkin akan diminta membuat video atau juga membuat makalah secara berkelompok menjadi project Anda. Nanti temanya dicarikan dan Anda diskusikan dengan teman-teman. Dan ini bobotnya 50% dari pembelajaran, ya. Untuk Anda pahami bahwasanya penilaiannya seperti ini. Lanjut, proses pembelajaran MKU di Universitas Negeri Padang. Ya, saya kira semuanya sama. Mata kuliah umum ini secara keseluruhan, baik Pancasila dan kewarganegaraan dilakukan secara daring. Anda tahu daring, ya? Daring itu kita tidak ada tatap muka, ya. Dilaksanakan secara online, ya. Di kuliah daring ini dilaksanakan memaksimalkan media e-learning, ya. Saya kira Anda sudah bisa mengoperasikan e-learning yang ada. Bahan-bahan kuliah, semua tugas-tugas dan lain sebagainya itu saya berikan di e-learning. Silakan Anda lihat, Anda baca nanti, ya. Termasuk buku modul dan juga RPS, ya. Rencana pembelajaran semester itu di e-learning, ya. Jadi e-learning ini media pembelajaran yang digunakan di dalam pembelajaran mata kuliah umum, ya. Dalam kuliah daring ini ada dua model, ya. Pertama, daring sinkronus, ya. Sinkronus itu sinkron, ya. Anda tahu sinkron, ya. Sinkron itu adalah pembelajaran yang secara langsung, ya, lewat media Zoom atau Google Meet. Artinya sinkron, waktu Anda, tempatnya mungkin kita beda-beda, ya, tapi waktunya sama, ya. Misalnya saya kasih tahu Anda bahwa nanti jam 12 kita akan ada Zoom, kuliah Zoom meeting. Nah, itu sinkronus. Ya, Anda hadir di sana lewat Zoom, ya. Anda buka linknya, Anda buka masuk ke dalam Zoom dan kita kuliah di sana. Itu daring sinkronus. Ya. Dan untuk kuliah ini mungkin juga akan jarang kita lakukan, ya. Akan jarang karena satu kelas itu kita banyak, ya. Kemudian yang kedua daring asinkronus, ya. Daring asinkronus itu daring tapi waktunya kita tidak sama. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya, kuliah sekarang ini. Saya menyampaikan kuliah ini, mungkin Anda nanti membukanya 1 jam lagi, 2 jam lagi, atau nanti malam atau nanti sore, tidak ada persoalan, ya. Anda membaca tidak di waktu yang sama, ya. Itu asinkronus. Yang penting Anda kerjakan. Yakni pembelajaran dengan belajar mandiri lewat bahan dan tugas yang disampaikan dalam e-learning, ya. Jadi daring asinkronus ini mungkin akan banyak kita lakukan penugasan lewat media e-learning yang sudah disediakan oleh universitas, ya. Saya pastikan nanti Anda jangan sampai terlewat, ya. Dan saya lihat kita sudah punya WA group, ya. Selain e-learning juga WA group ini kita maksimalkan nanti untuk
untuk menyampaikan informasi. Ya. Jadi masing-masing eh, kelompok ya, masing-masing kelas ini sudah punya WA group. Dan alhamdulillah saya sudah ada di dalamnya. Oke, tentuan perkuliahan ya. Pertama tentang daring sinkronus ya. Kalau kita menggunakan daring sinkronus ya, kuliah dengan menggunakan Zoom ya. Pertama ketentuannya adalah Anda wajib mengikutinya tepat waktu ya. Kalau kelasnya dimulai jam 10 itu Anda sudah ada dan 10 kurang 15 Anda sudah harus bersiap-siap. Kemudian Anda berpakaian yang sopan ya. Anda tampil dalam keadaan yang seolah-olah Anda juga sedang kuliah bertatap muka ya. Jangan Anda pakai singlet saja, pakai apa namanya? eh, tidak pakai baju dan lain sebagainya ya. Atau pakai baju kaos oblong saja. Tampilkan diri Anda seolah-olah Anda berada di ruang kelas dan akan kuliah ya. Kemudian yang ketiga, selalu on kamera ya. Di kamera Anda dihidupkan ya, agar kita bisa berinteraksi selama kuliah Zoom ya, kuliah daring. 4, menampilkan wajah dengan sempurna dan utuh ya. Jangan Anda dalam sisi samping, sisi belakang ya, sehingga tidak utuh Anda dilihat ya. Kemudian yang kelima, aktif ya dalam bertanya dan diskusi. Ini ketentuan di dalam kuliah daring sinkronus ya. 6, membuat tugas yang diberikan dan disubmit di e-learning. Ini yang penting ya. Saya mungkin tidak mengenal Anda semua ya. Kita nanti eh, tidak tahu apa namanya, eh, tidak mengenal Anda satu persatu. Tapi yang bisa saya nilai dari Anda adalah tugas Anda. Ya. Tugas Anda yang Anda serahkan, kalau Anda tidak membuatnya, berarti tidak ada nilai yang bisa diberikan. Oke, kemudian ketentuan perkuliahan daring asinkronus. Ya. Daring asinkronus ini satu, Anda harus membaca, mempelajari, dan mendiskusikan bahan yang dibagikan. Kemudian kedua, mengerjakan tugas yang diberikan setiap pertemuan. Ya, setiap pertemuan ada tugas, baik itu kelompok maupun perorangan. Kemudian tugas itu disubmit ya ke dalam e-learning. Walaupun tugas kelompok, ya, misalnya satu kelompok itu Anda 5 orang, ya, tapi masing-masing orang harus mensubmit tugasnya di e-learning. Ya. Tugas yang berlima itu tidak hanya satu orang yang mensubmit, tapi kelimanya mensubmit di e-learning masing-masing. Ya. Dengan menunjukkan nama-nama yang ada di kelompoknya. Jadi kalau ada tugas saya minta berkelompok, di kertas tugas itu harus Anda tulis nama Anda semua, ya, kelimanya. Atau kalau bertiga, ketiganya. Kemudian yang ketiga, tugas harus orisinil, ya, dikerjakan sendiri, tidak boleh di copy paste. Ya. Kenapa? Karena proses pembelajaran itu, ya, ketika Anda membuatnya sendiri. Ketika Anda tidak ikut terlibat, Anda copy paste ini dan itu tidak ada proses pembelajaran di dalam mata kuliah ini bagi diri Anda. Kemudian yang keempat, aktif dalam diskusi kelompok, ya, dan dalam pembuatan tugas kelompok. Ini tentang ketentuan perkuliahan asinkronus, ya. Jadi semacam yang kita jalani sekarang ini, ya, video yang Anda lihat ini, ya, ini adalah bentuk kuliah asinkronus. Ya. Anda mempelajarinya kapan saja dan bisa di mana saja. Oke, selanjutnya tugas dalam perkuliahan, ya. Setiap tugas dalam perkuliahan harus dikerjakan di submit di e-learning. Karena bahan utama dalam mengambil penilaian akhir adalah tugas kuliah yang Anda serahkan. Dan ini eh, akan saya cek terus, ya, dan akan diberi penilaian. Jadi Anda semuanya untuk tugas-tugas ini, ya, pastikan jangan sampai Anda terlewat. Ya.
Jangan sampai Anda terlewat. Karena ada batas waktunya, batas waktu pengirimannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kuliah asinkronus ini berjalan. Ya, kalau tidak ada tugas, tidak ada pedoman bagi dosen apakah Anda mengerjakan, apakah Anda membaca, dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan untuk tugas pertama kita, ya, tidak sulit-sulit ya. Di bawah ini nanti, di dalam e-learning nanti ada saya masukkan tentang kontrak perkuliahan. Ya, kontrak perkuliahan ini semacam perjanjian perkuliahan. Ya. Anda buat masing-masing, Anda buat dengan tulisan tangan, ya, sesuai dengan yang sudah saya tulis itu. Ya. Anda boleh menambahkan tapi jangan mengurangi. Ya. Seperti apa kontrak perkuliahan kita? Ya. Ini kontrak perkuliahan pribadi ya. Ya. Kenapa saya buat seperti itu? Karena memang kontrak kuliah ini bukan persoalan hukum, dokumen hukum, tapi komitmen. Ya. Di kontrak kuliah ini lebih meminta komitmen Anda untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti perkuliahan di agroindustri ini. Silakan Anda buat, Anda tulis tangan nanti, kemudian Anda submit di e-learning. Oke, saya kira itu untuk kuliah pertama kita tentang kontrak kuliah, kontrak belajar. Kalau ada yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda tanyakan nanti di grup juga bisa ya. Anda tanyakan di e-learning juga bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, selamat belajar. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.